Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Zakat Mal. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi. Akuntansi merupakan sistem pencatatan, peringkasan, dan pengkomunikasian hasil-hasil kegiatan ekonomi. Akuntansi dapat dikaitkan sebagai kesepakatan atau konsensus bersama tentang bagaimana informasi dapat disajikan kepada pembacanya. Dengan demikian, akuntansi sama sekali bukan hukum yang mengingat aturan-aturan baku yang harus dilaksanakan. Pengertian akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan sebagai aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hal atau aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa merupakan kata mendasar. Dari zakat berarti berkah atau tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Sedangkan menurut Ahidi, zakat itu bersama bagi pengambil tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Kata zakat banyak dikaitkan dalam Al-Quran. Pada umumnya digunakan dengan kata sholat. Dalam satu ayat ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Dalam bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain, kalimat zakat bisa diartikan bersih dan bisa diartikan bertambah dan juga bisa diartikan diberkahi. Sementara menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat menyerahkan hartanya secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai padanya nisab atau batas minimal dari harta mulai wajib yang dikeluarkan zakat ini. Zakat merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekian rukun-rukun Islam lainnya, bukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai padanya nisab atau batas minimal dari harta mulai wajib yang dikeluarkan zakat ini. Zakat merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara sekian rukun-rukun Islam lainnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang zakat mal. Mengenai pengertian zakat mal itu sendiri, mal itu adalah menurut bahasa kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.
Contohnya rumah, mobil, emas, perak, dan sebagainya. Kemudian syarat-syarat harta yang wajib dizakati antara lain yaitu kepemilikannya bersifat sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Kemudian berkembang, harta tersebut harus berkembang atau produktif. Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Kemudian syarat selanjutnya yaitu mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Kemudian melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi yang bersangkutan, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian ada syarat selanjutnya yaitu terbebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah mencapai nisab tersebut. Jika setelah dikurangi harta tersebut menjadi tidak sampai pada nisab untuk melakukan zakat, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian ada satu lagi yaitu kepemilikan 1 tahun penuh atau yang biasa disebut dengan haul. Maksudnya bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama 12 bulan dalam hitungan tahun Komariah atau tahun Hijriah. Apabila belum mencapai haul, maka seseorang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakat kecuali dalam hal ini yaitu harta yang dikiaskan atau dianalogikan yang lain tersebut yaitu zakat profesi. Itu tidak disyaratkan harus mencapai 1 tahun penuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Cara menghitung zakat mal. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita umatan muslimatan supaya mengeluarkan zakat mal apabila syarat wajib zakat telah terpenuhi. Zakat mal atau zakat-zakat selain fitrah pada dasarnya terdiri dari berbagai macam jenis zakat. Masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda. Adapun macam-macam zakat mal antara lain zakat emas, perak, dan sejenisnya, zakat pertanian dan perkebunan, zakat perniagaan, zakat peternakan, serta zakat pertambangan, termasuk juga zakat hasil pertambangan. Hanya saja untuk konteks Indonesia, istilah zakat mal identik dengan zakat harta kekayaan berupa tabungan, uang, perdagangan, ataupun emas dan perak. Untuk zakat emas, perak, uang, dan perdagangan, nisabnya adalah senilai dengan 85 gram emas. Emas yang menjadi standar adalah emas murni. Sedangkan nilai zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Sebagai ilustrasi, Bapak Ibu A atau W memiliki uang tunai atau emas senilai 80 juta. Ia juga memiliki aset lancar perniagaan senilai 20 juta. Total kekayaan yang sejenis berarti nilainya rupiah 100 juta rupiah. Ini artinya harta tersebut telah mencapai nisab. Cara menghitung zakatnya adalah 100 juta dikali 2,5% sama dengan 2,5 juta. Untuk zakat mal, baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga, dan tabungan dikeluarkan sekali setiap tahun. Berbeda dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dan kalau mencapai nisab yakni sekitar 653 kg beras. Adapun terkait dengan zakat mal, apabila nilai akumulasi kekayaan wajib seperti emas, tabungan, dan surat berharga mencapai 85 gram emas atau senilai dengannya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.